Halo, berjumpa lagi dengan saya Herman ya. Hari ini kita akan belajar ya, mencari menu lain lagi ya. Apalagi sih menu yang ada di dalam Voga Digital selain menunjukkan atau menghitung atau mempresentasikan perkiraan premi atau kontribusi ya atas produk-produknya Prudential ya. Ada Purwarisan, Prucinta, Prutop, PCB 88, PPH dan PSS dan Bruling ya. Apalagi sih manfaatnya? Oke, yuk kita kulik lah ya, kita kulik Voga Digital itu apa sih manfaatnya buat kita. Pertama, saya mau menunjukkan pada teman-teman semuanya, yaitu pertama adalah kriteria klaim untuk sakit kritis. Ya ini tidak semua agen, apalagi agen baru memahami cara klaim sakit kritis gimana sih gitu. Kadang-kadang suka menjadi momok, kadang-kadang suka menjadi masalah buat mereka. Yang ada dia bisa telepon leadernya. Ya kalau leadernya bisa jawab, kalau leadernya nggak bisa jawab, ya tanya ARP. Kalau ARP-nya bisa cepat, kalau jawabannya lama, ya akhirnya jadi si agen akan bisa menjadi ketakutan gitu kan atau demotivasi dan akhirnya mungkin merasa bahwa ternyata jadi agen susah ya gitu. Gak sulit kok sebetulnya untuk mengetahui kriteria klaim karena tidak semua sakit kritis bisa diklaim teman-teman. Meskipun sama-sama serangan jantung belum tentu bisa diklaim. Karena ada syaratnya kriteria untuk sakit kritis itu. Yuk kita lihat ya. Anda tinggal klik saja benefit and pricing ya, ada di selling kit ya, ada di menu selling kit. Anda klik benefit and pricing. Misalnya dia punya PCB 88. Anda tinggal klik saja PCB 88. Oke, maka di sini ada kriteria klaim. Ada 61 jenis kriteria yang ditanggung oleh PCB 88. Ini sama persis seperti Prutop yang CCB 61. Ini sama persis. Nah, di sini lihat ada beberapa kriteria klaim untuk kondisi kritis. Itu ada 61. Nah, misalnya tadi saya bilang serangan jantung. Gimana caranya? Anda tinggal klik saja di sini serangan jantung. Oh, berarti itu jantung ada di nomor 9. Jadi kelihatan ya. Tapi bisa aja ditulis saja jantung misalnya gitu. Maka di sini ada beberapa kriteria klaim yang berhubungan dengan jantung itu muncul semua. Bisa serangan jantung, bedah bypass pembuluh darah jantung, kemudian katup jantung, kemudian serius lainnya pada pembuluh darah koroner jantung, bisa angioplasti. Artinya untuk jantung nggak cuma satu, ada 5. Nah ini Anda bisa pilih yang masuk yang mana. Ambillah contoh misalnya, prospek ada telepon, Pak, suami saya masuk rumah sakit, dokter bilang serangan jantung. Gitu. Nah kalau Anda tidak punya ilmu yang cukup, pasti Anda panik, telepon leader Anda gitu kan segala macam. Tadi seperti cerita saya tadi. Gak usah panik teman-teman. Anda tinggal buka Voga saja, ya masuk ke selling kit, kemudian cari PCB 88 atau Prutop. Kemudian cari kriteria kondisi kritis, Anda klik aja jantung. Nah, ambillah contoh serangan jantung. Maka di sini akan muncul tabel kondisi kritis CCB 61 dan PCB 88. Ini sama persis soalnya, sama persis tentang kriteria kondisi kritis untuk serangan jantung. Nah, di sini bisa Anda baca bahwa serangan jantung itu baru bisa diklaim asal dia memenuhi 3 dari 5 syarat. Oke, syarat yang pertama adalah riwayat nyeri dada yang khas. Yang kedua adalah perubahan elektrokardiogram atau EKG yang baru terjadi yang membuktikan adanya infark. Yang ketiga, adanya pembuktian peningkatan diagnosis enzim jantung CKMB. Yang keempat adalah peningkatan diagnosis troponin T atau I. Dan yang kelima adalah fraksi ejeksi ventrikular kiri kurang dari 50% yang diukur dalam 3 bulan atau lebih setelah terjadinya serangan. Jangan sampai salah teman-teman. Artinya begitu nasabah Anda kena serangan jantung, Anda langsung buka saja Voga Digital, kemudian screen capture atau temui dokter dan tanyakan, dok, saya servicing agent dari pasien Bapak ini. Saya mau nanya dok, apakah pasien ini, nasabah saya ini, sudah terpenuhi kriteria khususnya? Nah, dokter akan baca. Sudah semua, minimal 3 sudah masuk. Nah, kalau dokter udah bilang 3, maka Anda akan mudah menghubungi keluarga, misalnya istrinya. Bu, menurut dokter sudah terpenuhi 3 dari 5, jadi kalau sesuai dengan kriteria polis dari PCB 88 atau CCB 61 atau Prutop, maka ini sudah bisa diklaim. Nanti saya bantu ya Bu, untuk dokumen dan segala macam. So, dengan ini sangat mudah sekali teman-teman. Artinya nasabah akan sangat mudah sekali mengetahui apakah saya sudah bisa diklaim atau tidak. Agen pun akan mudah menjelaskan pada nasabah bahwa sudah Pak, sudah bisa diklaim karena menurut dokter sudah sesuai dengan kriteria klaim yang ada. Gampang kan? Oke, yuk kita lihat yang lain. Artinya kita lihat Prutop ya. Karena tadi kan PCB 88, kita lihat yang Prutop. Ini juga sama, di dalam Prutop ada 2 nih, ada CCB Plus 61 dan ACC Plus. Oke, kalau untuk CCB 61 tadi sama persis daftarnya.
Karena kalau kita ketik jantung, maka pun munculnya sama. Tadi ada 5 kriteria untuk jantung ya. Anda tinggal pilih salah satu. Nah, kalau Anda kepingin ngerti jantung itu apa sih gitu kan. Nah, Anda bisa klik info. Maka di sini akan ada artikel tentang yang akan menjelaskan tentang serangan jantung itu apa. Gitu ya. Oke, nah jadi Anda bisa belajar, oh ini toh ternyata ciri khasnya serangan jantung, gejalanya nih ada. Nah, ini bisa untuk Anda belajar juga sehingga ini menjadi bahan cerita kepada prospek Anda yang lain atau prospek yang sekarang mengalami sakit tadi. Nah, kalau untuk ACC Plus tentunya syarat klaimnya berbeda. Kalau untuk CCP61 tadi untuk serangan jantung ya syaratnya ini itu. Nah, kalau untuk ACC Plus, ingat ACC Plus ada 3 tahap. Tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir. Tidak semua kondisi ada tahap awal, menengah, dan akhir. Ada beberapa kondisi yang mensyaratkan hanya kondisi akhir saja, tapi ada beberapa kondisi yang bisa awal, menengah, dan akhir. Ambillah contoh misalnya kanker. Nomor 9 Anda pilih kanker. Maka di sini ada terlihat bahwa kondisi sakit kritis kanker menurut ASCC Plus, maka di sini adalah munculnya pertama adalah karsinoma in situ pada organ tertentu. Ya, ini adalah tahap awal. Nanti ada penjelasannya. Karsinoma in situ yang ditanggung adalah terjadi di organ payudara, rahim, indung telur, tuba falopi, vulva, vagina, leher rahim, usus besar atau kolon, rektur, penis, testis, paru-paru, hati, lambung, nasofaring atau kandung kemih. Bapak Ibu, jangan khawatir. Ya, polis ada di handphone Anda sekarang. Jadi anytime, kemanapun, selama Anda bawa handphone, maka selama itu pula Anda bisa menceritakan kepada prospek atau kepada dokter yang merawat prospek Anda, apakah sudah terpenuhi kriteria ini, dok? Ya, sangat mudah ya. Ini yang tahap awal. Untuk tahap menengah, disebut juga karsinoma in situ juga, tapi karsinoma in situ pada organ tertentu yang dilakukan pembedahan radikal. Jadi ada ketentuan pembedahan radikal nih teman-teman ya. Nah, Anda bisa baca selanjutnya. Nah, kalau Anda nggak paham juga, gampangnya serahkan saja kepada dokter, jelaskan, dok sudah masuk belum kriteria ini? Oh, ini sudah masuk. Anda bisa, oh berarti bisa diklaim di tahap menengah. Ingat, tahap menengah sudah bisa klaim 100% ya. Tahap awal 50%, tahap menengah 100%. Atau tahap akhir, bisa disebutin di tahap akhir. Suatu tumor ganas dengan ciri pertumbuhan tidak terkendali dan penyebaran sel ganas artinya ada penyebaran. Ya, terjadi penyebaran, maka ini sudah masuk tahap akhir. Dulu saya harus belajar dari polis, saya harus membawa polis kemana-mana dan saya baca. Ya, sekarang cukup bawa handphone, maka semua polis prudensial sudah masuk semua ke dalam handphone Anda. Sehingga ketika nasabah Anda klaim, maka Anda bisa membantu dengan sangat optimal. Oke, gitu aja dari saya. Artinya, teman-teman, sekarang Anda bisa membantu nasabah dalam servicing klien Anda dengan sangat optimal, dengan sangat efisien, dan sangat cepat. Semuanya hanya ada di Voga Digital. Oke, see you at the top.